Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin membahas materi tentang membangun sistem sukses retail. Sebelum masuk pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Nurhadi dan teman saya Muhammad Randy. Ini saya akan membahas tentang pengertian retail. Retail atau retailing adalah kegiatan bisnis yang melibatkan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, bukan untuk dijual kembali. Menurut Kotler and Killer 2016, retailing mencakup semua aktivitas yang terlibat dalam penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga. Intinya, retail itu merupakan tahapan akhir dalam rantai distribusi yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Contohnya meliputi toko swalayan, minimarket, butik, toko online, dan platform e-commerce. Selanjutnya itu peran penting bisnis retail dalam perekonomian. Bisnis retail memiliki peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa peran utamanya antara lain, pertama menyalurkan produk dari produsen ke konsumen, kedua retail menjadi jembatan antara produsen dan masyarakat, memastikan produk tersedia sesuai kebutuhan pasar. Yang ketiga, pencipta lapangan kerja. Yang keempat, industri retail menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mulai dari kasir, staf gudang, hingga manajemen toko. Yang kelima, ada pendorong pertumbuhan UMKM. Yang keenam, ada banyak pelaku UMKM menggantungkan distribusi produknya melalui saluran retail baik konvensional maupun digital. Yang ketujuh, ada kontributor terhadap PDB, yaitu produk domestik bruto. Dan yang ke-8, sektor perdagangan termasuk retail menyumbang persentase signifikan terhadap PDB di banyak negara termasuk Indonesia. Ke-9, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir 10, dengan kemudahan akses terhadap barang dan jasa, retail meningkatkan kualitas hidup dan konsumsi masyarakat. Tren dan tantangan industri retail saat ini. Industri retail mengalami transformasi besar akibat perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Beberapa tren dan tantangan utamanya meliputi A. Digitalisasi dan e-commerce. Munculnya platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada mengubah cara konsumen berbelanja. Banyak retail konvensional beralih ke model omnichannel, menggabungkan toko fisik dan online. Yang B. Perubahan perilaku konsumen. Konsumen kini lebih melek digital, mencari kenyamanan, kecepatan, dan pengalaman berbelanja yang personal. Loyalitas merek menurun, konsumen mudah berpindah karena banyaknya pilihan dan promosi online. Yang C. Persaingan semakin ketat. Masuknya pemain global dan lokal menyebabkan margin keuntungan menurun. Retail harus berinovasi dalam layanan pelanggan dan strategi pemasaran. Yang D. Sustainability dan isu lingkungan. Konsumen makin peduli terhadap produk ramah lingkungan dan praktis bisnis berkelanjutan. Retail perlu menyesuaikan diri dengan tren green retailing. Yang E. Penggunaan data dan teknologi. Penggunaan big data, AI, dan analistik membantu memahami perilaku konsumen dan mengoptimalkan stok serta penjualan. Tantangannya investasi teknologi yang mahal dan kebutuhan SDM yang berkompeten. Pengertian sistem retail. Sistem retail adalah suatu keseluruhan komponen yang saling terhubung dan bekerja sama dalam menjalankan kegiatan penjualan barang atau jasa kepada konsumen akhir secara efektif dan efisien. Menurut Berman and Evans 2018, sistem retail mencakup seluruh aktivitas yang terkoordinasi, mulai dari pengadaan produk, penetapan harga, penempatan toko, promosi, hingga pelayanan pelanggan, untuk menciptakan nilai dan kepuasan bagi konsumen. Intinya, sistem retail bukan hanya tentang menjual produk, tetapi mencakup proses manajemen yang terintegrasi agar bisnis berjalan lancar, efisien, dan memberikan pengalaman positif bagi pelanggan. Selanjutnya yaitu elemen utama sistem retail. Yang pertama ada produk dan layanan. Produk adalah inti dari bisnis retail. Jenis, kualitas, dan variasi produk harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
Layanan atau servis menjadi nilai tambah, misalnya layanan pengantaran, garansi, atau layanan pelanggan. Tujuannya untuk menawarkan barang atau jasa yang relevan dan bernilai bagi konsumen. Yang kedua, ada harga atau price. Penetapan harga harus kompetitif, adil, dan mencerminkan nilai produk di mata pelanggan. Strategi harga bisa meliputi discount pricing, value pricing, atau premium pricing, tergantung segmen pasar. Tujuannya untuk menarik konsumen tanpa mengorbankan profitabilitas. Yang ketiga, ada lokasi atau place. Lokasi yang strategis memudahkan pelanggan mengakses produk. Dalam konteks modern, tempat tidak hanya fisik atau toko, tetapi juga digital seperti website dan marketplace. Tujuannya untuk memastikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan dalam berbelanja. Yang keempat, promosi atau promotion. Promosi berfungsi untuk menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen tentang produk atau merek. Bentuk promosi dapat berupa iklan, media sosial, diskon, atau program loyalitas. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan minat beli konsumen. Pentingnya sistem yang terintegrasi. Sistem retail yang terintegrasi berarti seluruh elemen mulai dari produk, harga, lokasi, promosi, hingga pelayanan berjalan selaras dan saling mendukung. Manfaat sistem terintegrasi ada dua, yaitu efisiensi operasional dan konsistensi merek. Efisiensi operasional adalah mengurangi duplikasi pekerjaan dan mempercepat alur kerja. Konsistensi merek yaitu pelanggan mendapatkan pengalaman yang sama di semua saluran, offline dan offline. Yang ketiga, pengambilan keputusan lebih cepat. Data terpusat membantu analisis pasar secara real time. Dan yang terakhir, kepuasan pelanggan meningkat. Proses belanja lebih mudah dan pelayanan lebih responsif. Adaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi dunia retail terus berubah akibat digitalisasi, pergeseran perilaku konsumen, dan kemajuan teknologi. Untuk tetap relevan, perusahaan retail perlu memiliki sistem yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Bentuk adaptasi yang diperlukan adalah transformasi digital, yaitu mengintegrasikan e-commerce, aplikasi mobile, dan sistem pembayaran digital. Pemanfaatan data dan AI untuk memahami preferensi pelanggan dan memprediksi tren penjualan. Inovasi model bisnis seperti click and collect, omnichannel retailing, dan personalized marketing. Pelatihan SDM berkelanjutan untuk memastikan karyawan mampu beradaptasi dengan teknologi dan budaya baru. Kunci sukses yaitu kemampuan beradaptasi dengan cepat akan menjaga daya saing dan keberlanjutan bisnis retail di tengah perubahan lingkungan. Studi kasus. Yang pertama adalah Alfamart dan Indomaret. Mereka adalah dua jaringan minimarket terbesar di Indonesia yang telah menguasai pasar retail modern hingga ke daerah pelosok. Strategi dan faktor keberhasilan mereka adalah: pertama, lokasi strategis dan jangkauan luas. Toko tersebar di area perumahan, perkantoran, hingga pedesaan. Kedua, kemudahan akses dan kenyamanan belanja, konsep self-service store dengan tata letak rapi dan seragam. Tiga, sistem logistik dan distribusi efisien, memiliki pusat distribusi di berbagai wilayah untuk menjaga stok dan kesegaran produk. Empat, program loyalitas pelanggan seperti member card, promo bundling, dan cashback. Lima, digitalisasi layanan menghadirkan Alfamart Apps, Indomaret Poinku, hingga kerjasama dengan e-wallet. Kunci sukses dari minimarket tersebut adalah kombinasi kemudahan akses, sistem distribusi kuat, dan inovasi digital dalam melayani kebutuhan harian konsumen. Yang kedua, ada Matahari Department Store, salah satu retail fashion terbesar di Indonesia dengan fokus pada kebutuhan gaya hidup masyarakat urban. Faktor keberhasilan yaitu brand image kuat di segmen menengah, kolaborasi dengan merek lokal dan global untuk variasi produk, transformasi digital melalui matahari.com dan program omnichannel yang menggabungkan toko fisik dan online, dan fokus pada pengalaman pelanggan, tata letak toko nyaman, promosi rutin, dan pelayanan ramah. Kunci suksesnya yaitu kemampuan beradaptasi dengan tren digital dan tetap mempertahankan citra merek terpercaya. Kesimpulan, kesuksesan sebuah sistem retail tidak hanya bergantung pada produk yang dijual,
tetapi pada keseluruhan sistem yang saling terintegrasi. Faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan retail antara lain pemahaman pasar dan konsumen mengetahui kebutuhan, kebiasaan, dan tren perilaku pelanggan. Manajemen produk dan harga yang tepat menyesuaikan dengan segmen pasar dan nilai yang ditawarkan. Lokasi strategis dan kemudahan akses baik secara fisik maupun digital. Pelayanan pelanggan yang unggul menciptakan pengalaman belanja yang nyaman dan berkesan. Inovasi dan adaptasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan personalisasi layanan. Intinya, sistem retail yang sukses dibangun dari sinergi antara strategi bisnis, manajemen operasional, dan kepuasan pelanggan.